Ibu, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya kan baru menikah seminggu yang lalu nih sama istri saya. Terus kita tuh berhubungan terus itu kita tuh mau menanyakan hubungan yang sehat itu bagaimana, apa setiap hari boleh apa bagaimana gitu. Apa itu baik atau enggak gitu. Oh baik Ibu, Bapak, saya lihat datanya terlebih dahulu ya. Apakah benar dengan Ibu Putri, usia 27 tahun, alamat Serang? Benar. Ini dengan suaminya ya? Iya, saya Pak Agus. Oh iya baik Pak Agus. Jadi begini ya Bu, maksud Ibu dan Bapak datang ke sini ingin konsultasi tentang kehidupan seksual suami istri ya Bu? Iya. Baik Ibu, aku di sini ingin konsultasi kehidupan seksual aku dan suami aku. Karena kami di sini baru menikah, kami sering melakukan hubungan selama tiap hari suami sendiri. Apakah itu baik atau enggak? Oh baik, jadi Ibu dan Bapak datang ke sini ingin mengkonsultasikan kehidupan seksual suami istrinya ya. Bapak dan Ibu baru menikah seminggu yang lalu ya. Di sini saya menjelaskan dulu ya kehidupan seksual suami istri itu. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain ada tindakannya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Selanjutnya itu ada gangguan kehidupan seksual, dapat terjadi pada suami laki-laki ataupun istri. Komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Pertanyaan tadi si Ibu bertanya ya, apakah baik jika melakukan hubungan suami istri setiap hari? Menurut saya 2,000 years later. Melakukan hubungan suami istri setiap hari itu tidak baik karena takut menimbulkan infeksi pada si ibu atau si bapak gitu. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Gangguan seksual pada perempuan yaitu satu, gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif, frigid atau hiperaktif nymphomania. Jadi kalau bapak dan ibu ingin melakukan hubungan seksual, si bapak jangan terlalu memaksakan kepada si istri, si ibu gitu, harus benar-benar yang sama-sama mau. Yang kedua itu ada gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Jadi kalau si ibu mungkin belum cukup mengeluarkan cairan, jadi si bapak jangan terlalu terus-menerus mendorong si ibu untuk membangkitkan seksual si bapak. Yang ketiga itu ada rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Jadi kalau sudah ada rasa sakit atau tidak nyaman pada si ibu, jangan terlalu dipaksakan. Yang kelima itu tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Kalau sama perempuan itu mungkin egois kali ya, si cowok tuh kalau udah orgasme si cewek cuma ditinggalin aja gitu, jadi harus sama-sama mengerti. Di sini ada gangguan seksual pada laki-laki juga, yaitu gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif, frigid atau hiperaktif nymphomania, sama saja. Jadi kalau melakukan hubungan seksual jangan adanya paksaan, harus sama-sama mau. Kedua itu ada disfungsi ereksi impotensi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus, atau faktor psikis, misalnya karena stres. Jadi kan kalau stres juga kalau mau berhubungan seksual kayaknya kurang gitu ya, karena capek gitu si bapak atau si ibunya. Yang ketiga itu ada gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat. Terakhir itu ada gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mencegah gangguan seksual, yaitu ada satu, selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Yang kedua itu bersikap dan bicaralah secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Jadi harus dibicarakan, harus banyak-banyak ngobrol sesama suami istri. Yang ketiga itu ada jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya untuk si bapak tidak merokok dan kelola stres, tidur cukup, pola makan gizi seimbang dan berolahraga secara teratur. Yang
keempat itu jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal. Bahkan konsumsi obat dan yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Selanjutnya itu jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Selanjutnya ada jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua sama pasangan. Yang terakhir itu jangan melakukan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Baik Bapak dan Ibu, itu penjelasan dari saya tentang konsultasi mengenai kehidupan seksual suami istri. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup jelas Ibu ya. Terima kasih, saya jadi lebih mengerti tentang kehidupan seksual suami istri itu bagaimana gitu. Jadi nggak boleh tiap hari ya. Siap. Udah Ibu, kami permisi dulu. Terima kasih untuk